Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, pada video minggu ini saya akan coba update kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, seperti biasa kalau kita perhatikan untuk video minggu ini adalah video mingguan, tetapi juga akan difokuskan untuk video pergerakan hari Senin nanti. Dan kalau kita perhatikan ya selama 2 hari ini XAUUSD itu pergerakannya sideways ya, dari tanggal 7 dan tanggal 8 itu dia sideways. Dan saat ini kalau kita lihat secara daily memang tekanan turunnya masih kuat ya. Terus kalau kita perhatikan di sini itu ada major line ya. Major line ini maksudnya itu adalah major supportnya dia di daily, yaitu di angka 1787 dan 1800 ya, atau 1800 ini adalah support major dari si time frame daily-nya itu sendiri. Sedangkan kalau kita perhatikan ya, dari inflasi euro kemarin itu sekitar 8%, dan memang itu adalah inflasi yang cukup besar ya di euro itu sendiri. Kalau kita perhatikan nih ya, di 8,6% importnya untuk bulan Juni ini, sedangkan untuk finalnya nanti ada di tanggal 19 Juli nanti. Nah, kalau kita perhatiin untuk yang inflasi ini memang kenaikannya cukup besar ya untuk si euro itu sendiri. Dan kalau kita lihat lagi dari si chart grafik ini ya, kan nanti tanggal hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 13 ini ya, itu juga nanti ada report inflasi juga untuk USD ya, atau si Amerika itu sendiri. Dan kalau saya perhatikan memang kalau misalkan hasil report dari si Amerika ini juga inflasinya semakin tinggi, ini bisa membawa harga gold ini naik kembali ke atas. Tapi kalau kita perhatikan secara teknikal ya, di sini harganya itu lebih cenderung turun. Dan memang kalau kita lihat lagi ini kan dia ada lower low ya. Ini yang pertama ya, ini low dia, lalu ini dia low dia. Nah, dia sudah komplit atau sudah sempurna membuat lower low di sini. Dan lower di sini itu sudah berhenti grafiknya, artinya di sini itu ada rejection. Nah, rejection itu kita ambil dari time frame daily ya, di bagian sini. Ya, di ini warna biru ini kan daily demand. Nah, dia udah completely membuat lower low. Dan untuk harganya itu tetap target dia itu ya, kalau untuk daily kita perhatiin ini targetnya itu ada di 1678. 1677 ya, di low yang ini. Dan untuk major lainnya di sini itu udah completely atau sudah di break sama dia secara keseluruhan. Ya, artinya si major line ini yang tadinya si major support menjadi si major resistannya dia. Nah, untuk resisten yang terdekat untuk saat ini, resisten yang terdekat itu ada di 164 sama 1764 sama 1772. Ini adalah resisten terdekat dia ya, major resisten dia yang terdekat. Sedangkan kalau untuk resisten yang terdekat dia saat ini ada di 1750 dan 1752. Nah, 1750 ini dan 1752 ini kita bisa dapetin dari time frame daily 4 jam. Dan dimana kalau kita perhatikan ini ada rejection cukup kuat di area 1750 dan 1752. Sedangkan untuk yang 1764 dan 1772 ini adalah area supply dia yang bisa kita lihat lebih jelas di time frame 4 jam ini. Ya, ini adalah area resisten dia, dan ini juga bertepatan dengan high di daily yang kemarin itu. Kalau kita lihat di sini, nah di daily yang ini dia high-nya. Ini adalah major resisten dia selanjutnya. Nah, ini adalah major resisten yang ditembus sama dia. Kalau dia naik pun ya, yang pertama terjadi di 1750, 1752 dan 1764, 1772. Lalu kalau kita perhatiin lagi dari data yang ada dari COT data ini, kalau kita perhatikan untuk si gold ini ya, si gold ini itu untuk yang long manage money-nya itu ada di minus 7.378. Sedangkan untuk yang short money-nya itu ya, atau short manage money itu ada di 11.690. Yang artinya secara keseluruhan ya, investor ini menarik duit mereka ya sebanyak 7.378, kemudian mereka investasikan secara jangka pendek di 11.690. Yang artinya si emas ini kalau untuk naik lagi itu agak susah,
Ya karena memang kalau untuk long term ini mereka itu cenderung untuk menjual emas ketimbang membeli emas ya. Jadi mereka itu hanya membeli emas untuk short termnya aja. Dan kalau kita perhatikan kembali ya, memang COT data ini adalah data yang direport secara mingguan dan ini mengenai sentimen pasar yang ada ya. Jadi memang kalau dia turun pun ya, kalau misalkan dia minggu depan dia break dari area major ini ya, si 1721, 172, 1734, maka next target itu ada di 176, 1677. Lalu kalau kita perhatikan ya dari pergerakan dia di sini ya, ini dia udah completely membuat lower low yang baru, yang artinya mungkin minggu depan itu ya sebisa mungkin dia untuk koreksi ke atas, membuat higher low yang baru ya, membuat higher low yang baru di sini yang mungkin di 1766 atau di 17 berapa ini, di 1787 ya, di sini dia retest lagi ke sini, dia bisa retest ke sini atau dia mau turunnya kembali. Tapi kalau kita perhatikan karena memang komplit di sini dia udah ada tahanan ya, sini dia sudah membuat base secara daily-nya di harga berapa terendahnya ini di 1734 dan 1730 ya di sini. Maka kalau kita perhatikan dari si DXY juga ini dia itu cenderung untuk melakukan koreksi ya. Karena di time frame daily-nya ini ada muncul pattern atau pola candlestick shooting star. Dan memang sudah di reject selama 3 kali di sini, artinya sudah 3 kali reject di area kurang lebih itu di harga 107 ini udah di reject 3 kali ya. Dan lebih cenderung untuk koreksi. Nah, koreksi dari si DXY ini nanti itu bisa push si harga si XAUUSD ini untuk coba naik ke atas yang pertama di 1750 dan 17 nih. 1766 dan juga si 1770. Nah, kemungkinan besar itu akan push si harga XAUUSD ke sini. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah nanti report dari inflasi Amerika itu pada tanggal 13 nanti. Apakah itu report akan inflasinya akan naik atau tidak. Tapi kalau misalkan inflasinya itu naik, maka kemungkinan besar si XAUUSD juga akan dipush naik lagi ke atas. Ya, terdekatnya itu di sini di supply yang pertama, lalu terjauhnya ada di 1800 ya untuk melakukan retest kembali di area major lainnya ini. Memang untuk lebih update lanjutnya untuk atau live update-nya sesuai dengan market yang berjalan itu akan saya report atau post di channel Telegram saya. Karena kan ini kan hanya video ya, tidak update. Memang update-nya itu hanya di jam-jam sebelum market buka. Sedangkan kalau untuk market buka lagi kan nanti udah mengikuti sentimen pasar dan juga sentimen news yang ada. Maka dari itu untuk update lebih lanjutnya nanti akan saya update di channel Telegram. Dan kalau kita perhatikan lagi secara DXY, kalau misalkan dia mau koreksi itu ya, pertama itu dia harus break dulu dari 106.8, kemudian gerbang kedua itu 106.749, dan yang terakhir itu minimal dia koreksi itu ada di sini. Ya, 105.18. Kenapa di sini? Karena ini adalah area yang sempat gagal ditembus sama si DXY ini sendiri. Nah, kalau udah di daerah sini di harga berapa ini? Di 105 ya ini. Kalau dia berhasil break dari si candle ini nih yang satu ini. Nah, itu dia kemungkinan besar akan turun kembali ke bawah karena ini adalah candle yang menjaga si DXY ini untuk naik ke atas. Dan kalau kita perhatikan ya selama ini emang si DXY ini juga masih uptrend. Di daily juga masih dipertahankan untuk garis trendline-nya dia ini. Ya, jadi memang kalau dia mau turun pun dia akan turun ke sini ya ke 105.3 atau di 105 pas untuk mengkualitas kembali di area breakout-nya dia. Maka dari itu si XAUUSD juga kemungkinan besar itu akan melakukan kembali ke area breakout major lainnya dia itu di 1779 sampai 1800. Tapi kita perhatikan juga nih nanti dia berhasil break dari 1752 atau tidak. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil break dari 1752, berarti dia akan turun kembali ke bawah melakukan retest ke 1725.
Ini 1725 ini kalau kita perhatikan juga ya sampai 1721 ini ada area support dia yang masih belum disentuh atau yang masih bisa dikatakan ada area freshnya dia di sini. Ya karena memang masih sideways, jadi kita memprediksi dua arah. Tapi kalau kita perhatikan secara dia membuat lower low di sini dan dia sudah reject, maka possible-nya itu lebih banyak ke atas ya, tapi tidak menutup kemungkinan besar dia untuk turun kembali ke bawah dengan target 1725 sampai 1720 dan terendahnya itu di 1677 dengan ada di 1700 ya. Ya, 1700. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Nexo USD ini. Ini juga untuk view mingguan ya atau secara big view-nya. Jika memang kalian merasa ada yang ingin disampaikan atau misalkan ada yang kurang dari penjelasan ini, saya mohon maaf dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.